Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berdua kembali hadir ke hadapan Anda dan tentunya hari ini kita akan berbagi informasi mengenai kesehatan. Saya Mesti Hanita. Dan saya Coke Sitohang. Tentu saja doa kami adalah Bapak Ibu pemirsa semuanya sehat. Dan tema kita hari ini adalah mengenai diabetes terkendali, badan segar kembali. Narasumber kami hari ini, beliau adalah seorang yang memiliki kadar gula yang tinggi pada tubuhnya. Beliau mengaku khawatir diabetes yang dideritanya tak segera diatasi bisa berujung pada komplikasi seperti yang dialami oleh almarhumah ibunda terkasihnya. Bagaimana kondisi terkini dari narasumber kami, Pak Dwi, ada di Zoom sekarang ini. Dan juga di studio 3 Metro TV Go Healthy ada Mas Boy Abidin. Halo semuanya. Halo Mas Coki, halo Hai Mas Boy. Halo. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Mesti. Syukur. Coki. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami ya Pak Dwi. Siap. Berbagi. Jadi pertama-tama kami ikut prihatin apa yang terjadi pada almarhumah ibu. Dan memang diabetes itu seolah seperti tinggal di dalam keluarganya Pak Dwi. Bagaimana Pak Dwi hidup berdampingan dengan diabetes? Tolong ceritakan dulu kepada kami. Awalnya kita ada check up di kantor ya, untuk medical check up. Jadi waktu itu gula darah saya terdeteksi di 230. Badan saya awalnya nggak kerasa karena saya banyak beraktivitas lah. Nah, namun 1 tahun belakang ini itu mudah capek. Ya. Nggak seperti biasanya. Kemudian kaki kesemutan. Oh. Nah, satu lagi yang sangat mengganggu karena aktivitas kantor jadinya sering mengantuk itu Mas Coki. Itu. Oke. Satu lagi pandangan mata ya. Jadi mata saya itu agak kabur. Walaupun udah pakai kacamata nih, tapi tetap kabur itu untuk membaca maupun melihat sesuatu hal yang kecil lah ibaratnya seperti itu. Nah, pada saat cek itu ketahuan gula darah saya hampir udah 280. Dari situ saya teringat almarhum ibu meninggalnya kenapa, jadi mengingatkan saya untuk konsultasi ke dokter. Setelah Bapak mengetahui kadar gula Bapak yang cukup tinggi dan setelah berkonsultasi kepada dokter, apa saja yang Bapak lakukan? Iya, jadi pola makan saya berubah drastis. Yang pasti rajin olahraga. Kemudian saya ketemu teknologi laser ini untuk saya coba di 6 bulan terakhir ini. Dan dampaknya bagi saya pribadi itu sangat signifikan untuk merubah istilahnya gula darah saya. Setiap 2 hari sekali kita cek kisarannya udah sampai 130, 140. Wow, Bapak sudah tidak merasa lemas seperti dulu lagi? Oh, jauh Mas Rocky. Wow. Jadi saya juga seperti ya seakan-akan nggak percaya ya. Tapi ya nyatanya setiap pagi jam 6 sampai jam 7, kemudian jam 8 malam sampai 9 malam saya pakai 1 jam. Durasinya signifikan sekali ke dampaknya bagi badan saya. Jadi kesemutan di kaki saya udah hilang, Mas. Kemudian gula darah saya udah terkendali, artinya di kisaran 130 sampai 140. Itu badan lebih segar lagi lah, seperti saya nggak kena diabetes dulu gitu, seperti itu. Pak Dwi, jadi kondisi Bapak per saat ini adalah masih hidup dengan diabetes, begitu ya Pak? Boleh dibilang masih hidup dengan diabetes, tapi terkendali lah Mas untuk diabetes. Nah, itu dia. Saya menunggu kata kunci itu Mas Boy. Yes. Diabetes yang terkendali. Betul. Dari ceritanya Pak Dwi tadi, apa tanggapan Mas Boy? Ya, pertama cerita Pak Dwi ini adalah satu cerita yang klasik menurut saya. Pertama dia kan nggak ada keluhan apa-apa. Iya. Kemudian ketangkepnya atau ketahuannya karena medical check up. Ya, tapi Ya. setelah medical check up angkanya tinggi, ya sudah mulai keluhan, ada mulai badan lemas, semuanya mulai berubah pada mengganggu aktivitas dan segala macam. Dicek lagi angkanya naik ke 280. Ya ditambah lagi baru mulai dia tersadar mengenai faktor genetik, faktor keturunan. Ya, ini kalau bisa ini menjadi contoh untuk tidak terjadi begitu. Artinya medical check up, pemeriksaan kadar gula itu harus dilakukan secara rutin ya. Kemudian kalau ditemukan angka yang tinggi ya harus segera merubah pola hidupnya, segera konsultasi ke dokter ya. Nah, kemudian yang menarik juga di sini Pak
Dwi merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Ya, betul. Jadi teknologi laser ini memang membantu untuk membuat metabolisme tubuh Pak Dwi lebih optimal lagi. Salah satunya dengan teknologi laser, dia akan mengoptimalkan kerja dari mitokondria. Jadi mitokondria itu bagian dari sel di tubuh kita yang merupakan dapur dari sel itu yang membuat energinya menjadi lebih baik lagi. Penggunaan kadar gulanya, kadar kolesterolnya menjadi lebih efektif sehingga tadi yang lemas-lemas dan segala macam Pak Dwi menjadi lebih segar kembali. Kemudian imunitasnya juga akan lebih baik dengan dibantu dengan teknologi laser. Kemudian tadi yang rasa kesemutan, neuropati, itu gejala khas pada pasien-pasien dengan diabetes, itu juga menjadi membaik ya karena kualitas pembuluh darahnya membaik dengan bantuan teknologi laser. Ya. Karena cara kerja teknologi laser ini langsung ke kualitas darah. Ya, betul. Kualitas darah dan pembuluh darahnya tadi. Tapi tentunya tadi harus dikombinasikan juga dengan medical check up, kemudian menerapkan pola hidup sehat, dan itu harus dilakukan secara konsisten terus-menerus. Gitu. Ya. Semuanya harus berdampingan dan juga secara bersamaan. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Dwi dan juga Mas Boy pastinya. Jangan kemana-mana tentunya di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, narasumber kami Pak Dwi saat ini ada di Zoom sedang ngobrol dengan kami. Temanya sangat erat dengan apa yang beliau alami, hidup dengan diabetes. Dulu sih diabetesnya nggak terkendali, bahkan menyulitkan sekali, gampang capek, badannya mudah lemas, sering mengantuk, bahkan ada gangguan penglihatan. Itu pengakuan dari Pak Dwi. Tapi beliau mengambil langkah strategis. Bukan hanya soal minum obat saja atau mengubah pola hidup. Tetapi matanya terbuka ketika melihat teknologi laser dapat dia pergunakan dan dia manfaatkan untuk memperbaiki kondisi badannya. Kalau menyimak cerita dari Pak Dwi bahwa ibunda dari Pak Dwi ini memang memiliki diabetes juga. Betul. Atau gula darah yang cukup tinggi begitu ya. Apakah Pak Dwi sadar bahwa Pak Dwi punya resiko yang sangat tinggi juga untuk terkena diabetes, Pak Dwi? Ketika ibu meninggal itu kita nggak sadar, tapi pada saat check up itu baru sadar bahwa ternyata ada garis keturunan yang bisa mengakibatkan saya terkomplikasi diabetes dari ibu saya gitu. Mas Boy udah penasaran mau ngasih komentar nih. Ingin sekali memberitahu untuk Pak Dwi dan juga pemirsa, artinya memang kalau ada keluarga yang menderita diabetes, ya artinya ibunya, ayahnya menderita diabetes, apa ini ring 1 ya, itu secara statistik 50% turunannya akan mengalami diabetes juga. Nah. Ini masalahnya kaitan dengan genetik, dengan fungsi kelenjar pankreas. Tapi itu bukan harga mati. Artinya bukan berarti orang yang punya orang tua diabetes kemudian anaknya pasti diabetes, enggak. Tapi dia punya faktor risiko yang lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya keturunan diabetes. Asal dia bisa menerapkan pola hidup sehat. Itu yang penting ya. Jadi olahraganya, jaga berat badannya, faktor stresnya, pola makannya semua dijaga dengan baik. Itu dia bisa terhindar dari diabetes. Kemudian lakukan tadi medical check up, pemeriksaan kadar gula darah secara teratur, secara berkala, ini juga perlu diperhatikan. Dan jadi menarik juga tadi mengatakan, saya kan belum usia senior. Masih muda beliau, 43. Hati-hati, artinya diabetes tidak harus kena pada orang-orang usia-usia yang senior, Pak Dwi. Artinya anak-anak muda, ini banyak sekali nih anak-anak muda yang kurang bergerak, yang sering makan manis, jaga berat badannya berlebih dan segala macam, itu dia punya faktor risiko yang lebih tinggi untuk mengalami diabetes di usia muda. Nah, diabetes kalau sudah terkena, nah itu tadi kan kita cerita harus terkendali, ya, supaya bagaimana mengendalikannya dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian menggunakan teknologi laser. Nah, yang ditakutkan berikutnya adalah terjadinya komplikasi. Ya, ini dampak lanjutannya yang memang kalau dia tidak terkendali dengan baik. Berarti apa yang Mas Boy sampaikan dari tadi, teknologi laser juga bisa mencegah terjadinya komplikasi atau hal yang lebih buruk dari seorang penderita diabetes. Tolong jelaskan. Ya, jadi untuk pencegahan komplikasi ini kan memang utamanya tadi dari lifestyle ya, ini dilakukan terus-menerus ya. Jadi pola hidup sehatnya harus baik, kontrol ke dokternya, konsumsi obat ikuti saran dokter kalau memang diperlukan, dilakukan terus-menerus. Dan teknologi laser ini bisa lebih mengoptimalkan lagi. Kita bicara masalah nitric oxide ya. Nitric oxide tadi itu dia akan membuat tadi elastisitas pembuluh darahnya jadi lebih baik ya, sirkulasi darah menjadi lebih baik. Kemudian dia juga akan mencegah terjadinya penggumpalan darah atau pengentalan darah. Ya, di mana dia ada efek untuk mencegah terjadinya agregasi trombosit. Jadi agregasi trombosit itu sel-sel darah itu akan menjadi lebih menggumpal, kemudian jadi lambat pergerakannya. Kemudian dia juga meningkatkan fibrinolisis. Artinya darah itu akan lebih mencair sehingga sirkulasinya menjadi lebih baik.
Jadi orang bisa dengan diabetes, dia bisa akan kalau darahnya kental, dia akan berisiko untuk menjadi tekanan darah tinggi, hipertensi. Hipertensi nanti larinya bisa lari ke masalah ginjalnya. Nah ini komplikasi kemana-mana ya. Belum lagi tadi dirasakan oleh Pak Dwi adalah masalah komplikasi di mata. Ya itu juga kalau terus-menerus bisa terjadi kebutaan. Ya dan itu sangat ditakutkan yang membuat kualitas hidup kita menjadi sangat menurun begitu. Di awal 2020 waktu COVID mulai merebak, Pak Dwi ini sempat kena COVID ya. Apalagi kondisi Bapak saat itu dengan diabetes lagi. Pak, tolong nanti ceritakan ke kami ya Pak, bagaimana kondisi Bapak saat mengalami COVID bertepatan ada diabetes dalam tubuh Bapak. Tapi nanti dijawabnya Pak di segmen berikut ya. Baiklah pemirsa, sekarang saatnya kita menghadirkan Mas Panji yang akan ditemani oleh Coki untuk menjelaskan cara kerja dari teknologi laser. Ketika seseorang memiliki garis keturunan diabetes, hidup orang tersebut bukan berhenti, tetapi perjuangan masih berlanjut. Setuju sekali, karena memang perjuangan kita ini belum berakhir. Masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya kita bisa terhindar dari penyakit diabetes. Misalnya dengan kita merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, dan tentu saja memanfaatkan teknologi laser. Kalau kita memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah dengan membuat supaya tubuh kita lebih optimal lagi dalam memanfaatkan gula dan juga kolesterol untuk kemudian diubah menjadi energi. Itulah fungsi dari teknologi laser. Yes, betul karena sekali. kualitas darah kita dan pembuluh darah kita menjadi diperbaiki. Betul, dan yang tidak kalah penting adalah ini. Salah satu hal yang perlu kita hindari dari diabetes adalah karena ada resiko komplikasi yang semakin tinggi. Betul. Dan oleh karena itulah kalau kita memanfaatkan teknologi, ini manfaatnya adalah secara keseluruhan. Bukan hanya membantu mengurangi gula darah, kolesterolnya saja, tapi juga bisa membantu mengurangi resiko kekentalan darah dan juga membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Dan ini tidak membutuhkan waktu yang lama, bahkan Anda bisa tetap melakukan aktivitas sambil melakukan terapi ini. Ya, betul sekali. Anda cukup meluangkan waktu 15 sampai dengan 60 menit saja di pagi dan juga malam hari untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kalau dilihat Mas Panji ada banyak sekali warna laser sinar yang dipancarkan, masing-masing fungsinya seperti apa? Betul. Jadi dokter laser tipe Perfect 10 Plus ini hadir menggunakan 10 titik mata laser dengan 3 warna laser. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Nah, ketika kita kombinasikan 10 titik mata laser ini dengan 3 warna, nantinya akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Berarti kembali lagi, intinya adalah darah kita yang diterapi, pembuluh darah kita yang diperbaiki. Betul, dan kita harus ingat, kualitas darah kita akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi oleh karena itulah, untuk kita bisa membantu meningkatkan kesehatan, kita membutuhkan kualitas darah yang baik. Dan sekarang adalah keputusannya bagi Anda untuk memberikan alat kesehatan yang tepat bagi diri Anda dan juga keluarga. Ayo, ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nomor telepon yang ada, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, lebih komprehensif bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Didukung oleh Pertanyaan kami kepada Pak Dwi tadi sebelum rehat adalah ketika Pak Dwi mengalami COVID pada tahun 2020, lagi awal-awal merebak banget. Itu kan kondisi Bapak sudah dengan diabetes. Sementara kita tahu banyak juga faktanya bahwa diabetes adalah salah satu komorbid yang paling ditakutkan. Dapat berdampak lebih buruk pada orang yang punya atau kena COVID. Pak Dwi, tolong ceritakan kondisi Bapak waktu kena COVID itu gimana? Saya terkena COVID, tahunya dari pengecekan di rumah sakit. Ya, jadi paru-paru saya udah semuanya putih. Wah. Jadi sudah ke paru-paru. Betul. Jadi setiap saya bergerak itu selalu batuk, Mas Sofi. Berangkat atau diantar istri saya untuk pergi ke rumah sakit swasta, itu juga ditolak juga. Nah, kemudian saya pasrah lah sama Tuhan. Jadi saya bilang sama istri saya, ya udahlah kita pulang, apapun yang terjadi, saya kalau meninggal di rumah. Seperti itu. Nah, akhirnya selama 11 hari saya kondisinya mayat hidup aja, Mas. Jadi nggak bisa makan, cuman minum aja. Kita nggak tahu obatnya apa, jadi kita cuma obat-obat herbal aja, membantu sampai 14 hari itu kondisi mulai membaik. Untuk pemulihan lagi saya
tidak berangkat kantor itu mungkin 1,5 bulan Mas di tempat tidur untuk kondisi saya. Dan kita tahunya komorbid itu kan baru-baru ini, artinya kita baru-baru tahu bahwa ternyata diabetes itu pengaruhnya sangat besar dampaknya terhadap COVID gitu Mas. Kenapa sih Mas Boy ini dengan komorbid diabetes atau komorbid dengan penyakit lainnya pun ini COVID ini akan semakin parah? Ya, jadi khususnya untuk dengan diabetes karena pertama orang dengan diabetes itu keadaan imunitasnya, daya tahan tubuhnya akan menurun sangat jauh. Ya, sehingga kalau COVID itu kan virus itu dia menyerang orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Betul. Jadi dia akan lebih mudah atau akan lebih parah kondisi COVID-nya dibanding orang yang tidak dengan diabetes. Nah, di samping diabetes ini ada juga banyak penyakit lain yang bisa berdampak oleh karena COVID ya, terutama kita bicara komorbid. Nih kita lihat gambarnya. Nih kita lihat jadi COVID-19 ini meningkatkan risiko untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Ternyata berdasarkan penelitian ada dampak-dampak juga untuk masalah jantung ya. Itu ada serangan jantung 63%, kemudian stroke 52% lebih tinggi, gangguan irama jantung 69%, dan bahkan itu sampai 5 kali lipat atau 500% lebih tinggi pada jantung atau terjadinya miokarditis ya, jadi radang pada otot jantung. Nah ini yang ditakutkan oleh kita. Makanya pencegahan itu paling penting ya. Pencegahan tadi dengan melakukan pola hidup sehat, kemudian dengan medical check up secara teratur, kemudian juga bisa dibantu dengan teknologi laser. Ya, kenapa teknologi laser? Karena di teknologi laser ini yang kita bicara untuk pembuluh darah ya, kita bicara adalah dia punya 3 sinar ya, 3 sinar, ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna kuning. Masing-masing sinar itu punya manfaat atau punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau yang merah khusus untuk pembuluh darah. Nah, kalau yang biru itu dia bicara untuk meningkatkan kadar nitric oxide. Nitric oxide. Ya, nitric oxide ini manfaatnya sangat tinggi ya terhadap infeksi virus terutama ya. Jadi kita bicara COVID, kita bicara virus, kita bicara nitric oxide, kita bicara teknologi laser yang bisa meningkatkan kadar nitric oxide. Pertama tadi dia bisa mengusir virus keluar dari sel tubuh secara lebih cepat ya. Kemudian melebarkan saluran pernafasan, itu yang diserang oleh virus ya. Kemudian menghambat replikasi ya, perbanyakan dari virus, menghambat masuknya virus ke dalam sel tubuh, kemudian menghambat akumulasi protein virus ke dalam tubuh. Ya, jadi dengan adanya peningkatan nitric oxide yang distimulasi oleh penggunaan teknologi laser ini, dia akan membuat tadi tubuh kita akan menjadi lebih tahan terhadap virus ya. Jadi kalau kita bicara konteksnya virus begitu. Pemirsa, kalau dari ceritanya Pak Dwi sih, Pak Dwi sudah menggunakan teknologi laser dan terbantu kesehatannya. Tapi kalau di rumah Pak Dwi ada keluarga atau siapa Pak yang menggunakan teknologi laser juga? Iya, istri saya ya. Jadi ketika saya ada dampak signifikan, kemudian istri saya pengen nyoba gitu. Istri saya kan ada gejala tekanan darah tinggi, gitu, gejala darah tinggi. Nah, tapi baru beberapa bulan ini coba. Sudah ada penurunan sih, cuman belum signifikan memang. Kita punya cerita nih dari masyarakat Indonesia yang juga menggunakan teknologi laser, yang pasti ini kualitas kesehatan mereka terbantu. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia yang pemikirannya sangat terbuka dan tidak kekurangan kreativitas karena teknologinya sudah ada. Itu adalah teknologi laser yang bisa membantu kualitas kehidupan Anda lebih baik. Pak Dwi, apa harapan Bapak di usia yang masih muda ini hidup dengan diabetes yang terkendali? Yang pasti kedepannya bisa lebih sehat lagi lah dengan bantuan dari teknologi laser supaya memperoleh energi baru. Jadi bisa sampai sepanjang mungkin umurnya. Amin. Kualitas hidup itu. Mas Boy, sebelum kita pamit nih. Ya, jadi kita beri judul diabetes terkendali, badan segar kembali. Nah, ini penting sekali. Jadi diabetes ini orang yang sudah terkena diabetes atau terdiagnosa diabetes memang dia harus mengendalikan kadar gula darahnya. Untuk sembuh itu sulit ya, karena dia sudah ada masalah pada insulinnya. Jadi dia harus terkendali. Cara mengendalikannya dengan menerapkan pola hidup sehat,
Ya, tidur cukup, jaga berat badan, pola makan, faktor stres, ya semuanya harus dikontrol dengan baik, medical check up secara teratur, kemudian ikuti saran dokter dan dibantu dengan teknologi laser. Itu aja. Jadi harapannya pengendalian ini kita untuk mencegah atau jangan sampai terjadi komplikasi. Itu aja poinnya. Dan baiklah pemirsa, sebelum kami pamit, tentunya kami akan memberikan informasi kepada Anda bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Untuk itu langsung silahkan saja Coki dan juga Mas Panji. Kita tahu semua bahwa fungsi jantung adalah untuk memompa darah yang baik, untuk mengalirkan darah tersebut seluruh tubuh. Tapi kalau kena COVID, Mas, jantungnya juga terganggu. Betul sekali, jadi memang ada banyak sekali resiko-resiko yang dapat terjadi pasca COVID. Makanya kita juga harus melakukan banyak cara supaya kita bisa mempertahankan kesehatan kita, terutama kesehatan jantung kita. Misalnya adalah dengan kita memanfaatkan teknologi laser. Dan Mas Panji, di masa pandemi ini ketika seseorang kena COVID, berarti pembuluh darahnya, kualitas darahnya pun mengalami suatu kondisi yang lebih buruk. Iya, betul sekali Bang Coki. Oleh karena itulah kita perlu melakukan berbagai macam upaya seperti menggunakan teknologi laser untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan jantung kita. Karena kalau kita menggunakan teknologi low level laser secara rutin dan juga berkala, ini bisa membantu untuk mengurangi kentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, bisa juga membantu mengurangi kadar gula, kolesterol yang berlebih, dan bahkan juga bisa membantu merangsang produksi nitric oxide yang bermanfaat sebagai antiinflamasi dan juga membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita. Memanfaatkan teknologi low level laser secara rutin dan berkala, berarti alat kesehatannya sesimpel itu. Simpel penggunaannya, tapi teknologinya ini mutakhir. Makanya penting bagi Anda untuk memilih alat kesehatan yang tepat, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, seperti dokter laser. Kalau Anda yakin dengan alat kesehatan ini karena terdaftar di pemerintah, ketika Anda memilikinya, penggunaannya juga nggak ribet, cukup di pergelangan tangan kiri. Betul sekali, karena ketika Anda menggunakan dokter laser pada garis pergelangan tangan kiri Anda, nantinya nih ke 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, kuning, ini akan dapat membantu menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke jantung dan akhirnya didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Ketika dokter laser ini dihadirkan ke Indonesia 11 tahun yang lalu, kami memiliki tujuan supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Oleh karena itulah juga kenapa kami setiap hari ini hadir di hadapan Anda selama 4 tahun terakhir, karena kami sayang sama Anda dan kami ingin Anda bisa hidup lebih sehat. Saya percaya hal itu. Bagaimana dengan pemirsa di rumah? Apalagi sekarang ini kita hanya menggunakan teknologi, juga pengen ngobrol sama ahlinya. Misalnya itu adalah bagian dari pelayanan yang Anda akan terima. Betul sekali. Jadi kalau misalnya Anda sudah memiliki dokter laser, Anda juga bisa berkonsultasi dengan tim medis kami. Selain itu juga ketika Anda memiliki dokter laser, akan dilengkapi dengan garansi resmi dan layanan purna jual yang lebih terjamin. Nah, pemirsa, ini waktunya Anda mengambil kesempatan dengan baik. Catat nomor ini baik-baik. Ayo, mari kita sehat bersama-sama dan kita manfaatkan teknologi laser dengan cara Anda menghubungi nomor telepon yang tertera dan mengunjungi website resmi kami dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV,